F-15 Strike Eagle telah terbukti efektif dalam berbagai pertempuran, yang semakin memperkuat posisinya di American Aviation Hall of Fame. Meskipun sebelumnya dimodifikasi dan digantikan oleh armada F-15 terbaru, pertanyaan tetap muncul apakah struktur pesawat ini masih mampu mendukung teknologi modern dan menghadapi ancaman baru untuk tetap mempertahankan dominasi di udara. Mari kita telusuri lebih dalam perkembangan pesawat S-1 Pronunciation Donald Douglas F-15 Strike Eagle yang kini diproduksi oleh Boeing. Sejarahnya dimulai pada era Perang Vietnam, ketika Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS terlibat dalam pertempuran sengit mengenai pesawat tempur taktis masa depan. Pada saat itu, Menteri Pertahanan AS, Robert M. Sinamara, berusaha meredakan ketegangan antara kedua cabang militer dengan mendorong penggunaan pesawat bersama sebanyak mungkin, meski hal ini mengharuskan kompromi dalam hal kinerja. Pada Januari 1965, Sekretaris Pertahanan AS meminta Angkatan Udara untuk mengusulkan desain pesawat tempur taktis baru yang biayanya rendah, dengan jangkauan pendek dan kemampuan dukungan udara dekat, untuk menggantikan pesawat jet tempur supersonik North American F-100 Super Sabre, serta berbagai jenis pembom ringan yang sedang bertugas di Angkatan Udara AS. Pada bulan April 1965, Harold Brown, Direktur Departemen Riset dan Rekayasa Pertahanan, mengusulkan agar jet tempur ringan Northrop F-5 dipertimbangkan sebagai solusi, sembari memulai pengembangan pesawat tempur eksperimental baru untuk meyakinkan militer tentang kelayakan proyek tersebut. Pengembangan pesawat masa depan pun direncanakan dengan menurunkan ekspektasi kecepatan dari Mach 3 menjadi Mach 2,5. Titik balik terjadi pada tahun 1967, saat Uni Soviet meluncurkan Mikoyan Gurevich MiG-25, sebuah pesawat dengan kecepatan lebih dari Mach 2,8 dan kemampuan manuver tinggi, yang memicu kekhawatiran besar di Departemen Pertahanan dan Militer AS bahwa pesawat tempur eksperimental AS akan segera tertinggal. Karena itu, pekerjaan untuk meningkatkan produksi pesawat tempur domestik dilakukan dengan intensif, dan pada September 1968, perusahaan-perusahaan kedirgantaraan AS menerima permintaan proposal dari layanan pertahanan untuk pengembangan pesawat tempur dengan spesifikasi tertentu. Pesawat tersebut harus memiliki berat lepas landas maksimum 40.000 lb, kecepatan maksimum Mach 2,5, dan rasio dorong terhadap berat hampir 1:1. Desain dengan mesin kembar juga diperlukan, karena diharapkan dapat meningkatkan respons throttle dan memberikan kesamaan dengan program VFX Angkatan Laut yang sedang berjalan paralel. Dari 4 perusahaan yang mengajukan proposal, Angkatan Udara lebih memilih desain dari Fairchild Republic, North American Rockwell, dan MC Donnell Douglas. Pada Desember 1969, pengembangan akhirnya diberikan kepada MC Donnell Douglas. Program pengembangan F-15 ini melewati fase prototipe utama dan langsung menuju tahap pengembangan penuh untuk menghemat waktu dan mengurangi risiko pembatalan. Hasilnya adalah pesawat pemenang yang mirip dengan Grumman F-14 Tomcat dengan ekor ganda, namun menggunakan sayap tetap, yang dibagi menjadi 2 varian prototipe, F-15A, pesawat kursi tunggal, dan TF-15, pesawat 2 kursi, yang kemudian dikenal luas sebagai F-15A dan F-15B. F-15 dilengkapi dengan mesin Pratt Whitney F-100 yang baru, yang memungkinkan pesawat ini memiliki rasio dorong terhadap berat lebih dari 1:1, yakni untuk setiap pon berat pesawat, mesin menghasilkan daya dorong sebesar 1,17 pon. Pengembangan F-15 yang berhasil ini kemudian membawa dampak signifikan terhadap kemampuan tempur Angkatan Udara AS F-15A dan F-15B, mulai memasuki layanan pada tahun 1976, dan sejak saat itu, pesawat ini telah menjadi salah satu pesawat tempur paling dominan di langit, dengan kemampuan superior dalam hal kecepatan, manuver, dan kemampuan tempur udara ke udara. Keunggulan utama F-15 adalah kemampuannya untuk mengalahkan musuh dalam pertempuran udara jarak jauh, berkat radar canggih dan kemampuan membawa berbagai persenjataan, termasuk rudal udara ke udara seperti IM-7 Sparrow dan IM-120 AMRAAM. Namun, seiring berkembangnya ancaman dan kebutuhan operasional yang semakin kompleks, F-15 kemudian menjalani berbagai modifikasi untuk meningkatkan kemampuannya. Salah satunya adalah konversi menjadi F-15E Strike Eagle. Versi ini dirancang khusus untuk mendukung misi serangan darat dengan kapasitas pembom yang lebih besar dan sistem avionik yang lebih canggih. F-15E dilengkapi dengan kemampuan untuk membawa senjata presisi tinggi, serta peralatan navigasi dan targeting yang lebih modern, membuatnya sangat efektif dalam mendukung operasi militer dalam berbagai konflik, termasuk Perang Teluk dan konflik-konflik lainnya di Timur Tengah.
Meskipun F-15E telah mengalami pembaruan signifikan dari segi kemampuan serangan, platform dasar pesawat, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an, masih mampu mendukung berbagai teknologi baru berkat desain struktur yang kokoh dan fleksibilitasnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Boeing sebagai penerus McDonnell Douglas terus meningkatkan pesawat ini dengan sistem avionik modern, kemampuan interoperabilitas dengan berbagai sistem pertahanan udara, dan sistem radar yang lebih canggih. F-15 Strike Eagle tetap menjadi simbol keandalan dan daya tempur yang tak tergantikan di Angkatan Udara AS, meskipun sejumlah pesawat tempur generasi terbaru, seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, telah memasuki layanan. Di sisi lain, meskipun F-15 telah melalui berbagai modifikasi dan pembaruan, tantangan terbesar bagi pesawat ini adalah untuk tetap relevan dalam menghadapi ancaman-ancaman baru, seperti pesawat siluman dan sistem pertahanan udara canggih yang dikembangkan oleh negara-negara seperti Rusia dan Cina. Oleh karena itu, meskipun F-15 Strike Eagle memiliki kemampuan luar biasa, tetap diperlukan strategi pengembangan lebih lanjut untuk mempertahankan dominasi udara yang telah lama dimilikinya. Angkatan Udara AS awalnya mengusulkan penggunaan meriam Ford Filco G7 25 mm, namun senjata ini mengalami masalah pengembangan dan tidak berhasil memenuhi harapan. Akibatnya, meriam M61 Vulcan yang lebih klasik segera menggantikan posisinya. F-15A melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1972, diikuti dengan versi 2 kursi, F-15B, yang terbang pada Juli 1973. Dengan beban sayap yang rendah, F-15 terbukti sebagai pesawat yang sangat lincah, mampu melakukan manuver tajam tanpa kehilangan kecepatan. Tidak banyak pesawat lain yang dapat membanggakan kemampuan untuk mencapai ketinggian 30.000 kaki dalam waktu 60 detik, atau 65.000 kaki dalam 122 detik. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar dan ahli penerbangan. Apakah pesawat ini benar-benar pesawat terbang atau lebih mirip roket? Kejutan lainnya datang dari kemampuan luar biasa F-15 dalam mengendalikan diri meski hanya memiliki satu sayap. Ini terbukti setelah insiden yang melibatkan F-15D milik Israel, yang dipiloti oleh Zivi Nadvi, saat bertabrakan dengan A-4 Skyhawk. A-4 langsung hancur, sementara F-15 terlempar ke udara tak terkendali. Namun, dengan penggunaan afterburner penuh dan kecepatan tinggi, pesawat ini berhasil mendarat dengan selamat di pangkalan udara Ramon. Karena kecepatannya yang luar biasa, F-15 pun dijuluki mobil otot Amerika dengan sayap. Versi awal F-15 menggunakan mesin Pratt dan Whitney F-100 yang menghasilkan daya dorong 25.000 lbs per mesin. Namun, saat ini, F-15 didukung oleh dua mesin turbofan General Electric F-110, GE129, yang memiliki daya dorong maksimal lebih dari 29.000 lbs per mesin, menjadikannya sangat kuat. Meskipun F-22 Raptor dan pesawat-pesawat siluman generasi terbaru lainnya menggantikan beberapa peran F-15, kenyataannya banyak pesawat tempur lain, seperti F-4 Phantom, F-14 Tomcat, F-16 Fighting Falcon, F-18 Super Hornet, dan bahkan F-35 Lightning II, masih lebih lambat dari F-15. Dengan demikian, F-15 tetap menjadi pesawat tempur tercepat dan paling tangguh yang pernah dibuat di AS. Sejak F-15 pertama kali beroperasi pada tahun 1976, lebih dari 1.100 unit telah diproduksi dalam berbagai varian, dengan lebih dari 20 modifikasi, termasuk pesawat eksperimental. Salah satu varian terbaru yang menarik perhatian adalah F-15X Eagle II, yang merupakan perkembangan lanjutan dari F-15E Strike Eagle. F-15EX menggabungkan beberapa pembaruan penting, seperti mesin General Electric F-110, GE129 yang lebih kuat dan sistem peperangan elektronik digital AKI-239 yang menggantikan sistem lama. Pembaruan ini memberikan F-15EX kemampuan bertempur yang lebih canggih dan modern, serta meningkatkan kemampuan pemeliharaan dan biaya operasional yang lebih rendah. F-15EX juga dilengkapi dengan kokpit berpanel datar yang lebih besar, sistem helm kombinasi digital, tampilan head-up, radar AN, APG-82, dan sistem pengawasan serta peringatan canggih. Sistem pengendalian fly-by-wire dan komputer misi canggih memungkinkan pesawat ini beroperasi lebih efektif dalam kondisi pertempuran yang kompleks. Selain itu, F-15EX dapat membawa muatan persenjataan udara ke udara yang sangat besar, dengan kapasitas hingga 12 rudal, seperti IM-120 AMRAAM, IM-9 Sidewinder, serta berbagai bom dan rudal udara ke permukaan,
seperti AGM-158 JASSM dan AIM-88 HARM. Meskipun F-15EX mungkin tidak mampu menandingi pesawat siluman seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II dalam hal stealth, ia tetap memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung superioritas udara. F-15EX bisa menjadi tambahan yang sangat berguna dalam operasi kolaboratif dengan pesawat-pesawat siluman, seperti dalam misi mempertahankan wilayah udara, melaksanakan patroli zona larangan terbang, serta mendukung serangan jarak jauh. Pertama kali dikirimkan ke Wing ke-142 di Portland pada Juni 2024, dengan skuadron tambahan dikerahkan di Kadena, Jepang, untuk menggantikan unit F-15C yang lebih tua. Meskipun rencana awal Angkatan Udara AS adalah mengoperasikan 144 unit, ada kemungkinan bahwa armada F-15EX akan berkembang menjadi 150 hingga 200 unit dalam dekade mendatang. Sementara Angkatan Udara AS lebih fokus pada pengembangan pesawat siluman generasi ke-6 dan pembom B-21 Raider, F-15EX tetap menjadi pesawat yang sangat diandalkan dalam melaksanakan berbagai misi udara. Meskipun fokus Angkatan Udara AS kini lebih beralih pada pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 dan pembom siluman B-21 Raider, keberadaan F-15EX masih sangat relevan. Pesawat ini menawarkan fleksibilitas operasional yang luar biasa, dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern dan tetap menjadi andalan dalam berbagai misi tempur. F-15EX, meskipun bukan pesawat siluman, dapat beroperasi dengan sangat efektif dalam peran yang lebih konvensional, seperti menjaga dominasi udara, pertahanan wilayah, dan serangan jarak jauh. Dengan kapasitas membawa beban persenjataan yang besar, pesawat ini juga memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan operasi kolaboratif bersama pesawat-pesawat siluman, seperti F-35, yang lebih fokus pada misi stealth dan serangan presisi. Dalam hal ini, F-15EX berfungsi sebagai pelengkap, membawa kemampuan operasional yang lebih luas dan memastikan bahwa Angkatan Udara AS memiliki berbagai pilihan taktis di medan perang modern. Keunggulan utama F-15EX terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan sistem avionik dan peperangan elektronik canggih, serta membawa berbagai jenis senjata mutakhir yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi medan pertempuran. Dalam hal pemeliharaan, F-15EX juga lebih hemat biaya dibandingkan dengan pesawat-pesawat tempur baru lainnya, menjadikannya pilihan yang sangat efisien dalam jangka panjang. Angkatan Udara AS dapat memanfaatkan pesawat ini untuk beberapa dekade mendatang, sambil terus memperbarui dan meningkatkan sistem-sistem kritikalnya sesuai dengan kemajuan teknologi. Sementara itu, pertanyaan tentang masa depan F-15EX dalam armada Angkatan Udara AS tetap menarik. Beberapa pihak berpendapat bahwa F-15X akan memainkan peran pendukung yang penting, melengkapi pesawat-pesawat siluman yang lebih canggih dan memastikan bahwa Angkatan Udara AS memiliki berbagai kemampuan untuk menghadapi ancaman yang beragam. Dalam jangka panjang, kita mungkin akan melihat armada F-15X yang lebih besar, yang tidak hanya menggantikan pesawat-pesawat tempur lama, tetapi juga mengisi celah dalam strategi pertahanan udara, mendukung pesawat siluman, dan melaksanakan misi yang lebih konvensional. Dengan pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 yang semakin dekat, seperti pesawat kolaboratif yang mengandalkan drone dan teknologi mutakhir, F-15EX bisa saja menjadi salah satu pesawat terakhir yang benar-benar menggabungkan kemampuan tempur generasi sebelumnya dengan teknologi terbaru. Meskipun demikian, Angkatan Udara di seluruh dunia, termasuk AS, cenderung lebih memilih untuk memanfaatkan pesawat yang sudah terbukti, seperti F-15EX, yang menawarkan kekuatan tempur yang andal dan berbiaya rendah. Pada akhirnya, F-15EX adalah bukti bagaimana sebuah desain pesawat tempur yang sudah berusia lebih dari 50 tahun masih bisa tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan modifikasi dan pembaruan yang terus-menerus, F-15EX tetap menjadi pilar kekuatan udara yang tak tergantikan, yang berfungsi tidak hanya sebagai senjata utama dalam banyak misi, tetapi juga sebagai simbol dari dedikasi Angkatan Udara AS terhadap kekuatan udara yang superior. Dengan kemampuan untuk membawa beban persenjataan yang luar biasa, sistem avionik tercanggih, serta fleksibilitas dalam operasional, F-15EX dapat bertahan lama dalam armada Angkatan Udara AS, bahkan di tengah persaingan dengan pesawat-pesawat generasi baru yang lebih canggih. Oleh karena itu, meskipun pesawat tempur generasi ke-6 semakin dekat, F-15EX kemungkinan besar akan tetap menjadi bagian integral dari kekuatan udara AS selama beberapa dekade mendatang. Dan untuk pertanyaan besar tentang apakah Angkatan Udara AS akan terus memperluas armada F-15EX atau beralih sepenuhnya ke pesawat-pesawat baru,
Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Angkatan Udara AS kemungkinan besar akan terus mengandalkan pesawat-pesawat seperti F-15EX untuk beberapa waktu ke depan, sementara secara paralel mengembangkan teknologi baru untuk memperkuat armadanya di masa depan. Hingga saat itu, F-15EX akan tetap menjadi elang yang perkasa di langit, siap melindungi wilayah udara AS dan sekutunya, serta mempertahankan dominasi udara dalam berbagai operasi militer di seluruh dunia. Jika Anda memiliki pendapat atau pandangan tentang masa depan F-15EX, atau apakah pesawat ini masih memiliki peran besar di masa depan Angkatan Udara AS, silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang teknologi pertahanan dan perkembangan pesawat tempur terbaru. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.